mereka menggerebek ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Mau disampaikan Bu. Ada yang mau disampaikan Bu untuk warga Pekalongan Bu. Ada jalan, ayo Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya, perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut, Mbak. Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Jadi terima kasih ya Mas, yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarin aja. Ada pesan-pesan untuk Ada Allah aja nanti Bang. ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan Bu? Ada Bang, dan mudah-mudahan semua baik. Nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah. Ibu kalau merasa nggak di OTT bakal mau dengan pra-peradilan nggak Bu? Ya saya kan akan diskusi dengan pengacara karena saya demi Allah tidak ada OTT serupiah pun tidak ada, kepala dinas saya pun juga tidak ada. Bayar pas dulu dong Bu, kalau nggak salah Bu. Nggak usah malu Bu. Ya Mas. Bu, Ibu doang yang ditetapkan tersangka ya Bu ya? Makanya saya juga bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam yang kira harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau mendengar kata berjamaah biasanya adalah untuk sholat atau untuk hal yang bersifat ibadah. Tetapi kata jamaah ini kadang-kadang sering diplesetkan untuk sesuatu yang negatif seperti korupsi berjamaah. Dan kali ini ada informasi yang sedang viral. Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang merupakan anak dari pedangdut legendaris terjaring OTT oleh KPK, operasi tangkap tangan. Ini sangat mengerikan karena ternyata ketika ditelusuri itu korupsinya adalah berjamaah dan dilakukan oleh keluarganya sangat kompak, harmonis, tetapi dalam hal yang negatif, yaitu berkaitan dengan korupsi. Dan saya bacakan dulu beritanya ini. Bupati Pekalongan Fadia Arafik resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 3 Maret 2026 setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Lalu fakta-faktanya seperti apa? Yang pertama, modus operandi dan proyek keluarga. Ini keluarga yang sangat kompak, tapi kompak dalam bidang yang negatif, bukan yang positif, yaitu kompak dalam korupsi. Fadia diduga menyalahgunakan wewenang untuk memenangkan perusahaan keluarga PT Raja Nusantara Berjaya atau PT RNB dalam proyek pengadaan jasa alih daya atau outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Perusahaan ini menjadi perusahaan boneka, artinya PT RNB didirikan oleh anaknya, yaitu Muhammad Sabik Ashraf. Jadi anaknya yang punya ini, yang juga menjabat sebagai direktur. Sementara itu suaminya Mukhtaruddin Ashraf Abu, yang merupakan anggota DPR, menjabat sebagai komisaris. Coba bayangin, kita masih kenal tentu ya, dulu lagu Sarmila, Pak Ashraf yang dimaksud sebagai suami dari Fadia Arafik. Kemudian berapa nilai kontraknya? PT RNB menguasai kontrak senilai 46 miliar yang mencakup pengadaan di berbagai RSUD, kecamatan, dan dinas daerah. Kemudian kemana aliran dananya dan kerugian negaranya berapa? Yang pertama, pembagian gaji pegawai. Dari total nilai proyek 46 miliar, hanya sekitar 22 miliar yang dialokasikan untuk gaji pegawai. Jadi nggak sampai setengahnya, nggak sampai 50%-nya ya yang untuk gaji pegawai. Sisanya kemana? Sisanya sekitar
19 miliar hingga 24 miliar diduga mengalir ke kantong pribadi Fadia dan keluarga. Ternyata Fadia Rafiq diduga menerima 5,5 miliar. Kemudian anaknya Muhammad Syafiq Ashraf diduga ikut menikmati aliran dana sebesar 4,6 miliar. Kemudian suaminya atau Ashraf juga dibidik KPK karena diduga turut menerima manfaat dan sisa dana proyek tersebut. Kemudian operasi tangkap tangan OTT-nya, waktu penangkapan dilakukan pada Selasa 3 Maret 2026. Pihak yang diamankan siapa saja? Yaitu KPK menangkap belasan orang termasuk sekretaris daerah atau sekda, ajudan, dan orang kepercayaan bupati. Kasus ini menarik perhatian karena merupakan OTT yang dilakukan tanpa temuan uang tunai di lokasi, melainkan berdasarkan bukti transaksi digital dan aliran dana perbankan. Ini yang dimaksud oleh KPK, bahwa korupsinya itu yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan dan keluarga serta orang-orang terdekatnya adalah korupsi yang lebih modern dibandingkan korupsi-korupsi yang lainnya. Kemudian pembelaan uniknya, Fadia Rafiq itu mengatakan bahwa saat diperiksa Fadia mengaku melakukan tindakan tersebut karena tidak memahami birokrasi dan aturan pemerintah. Wah, ini bahaya ini. Seorang bupati tidak mengetahui, tidak memahami birokrasi dan aturan pemerintah. Ini sekedar pengakuan. Mestinya kalau nggak ngerti yang seperti ini jangan jadi bupati. Kemudian yang kedua, dia berdalih bahwa latar belakangnya sebagai penyanyi dangdut atau musisi karena dia adalah putri dari pedangdut legendaris Rafiq, membuatnya kurang menguasai aspek hukum dalam tata kelola pemerintahan. Kenapa mau dijadikan bupati? Nah, kemudian netizen juga bertanya-tanya nih, kalau begitu siapa saja para pendukung atau tokoh-tokoh utamanya di balik pencalonan Fadia Rafiq sebagai Bupati Pekalongan? Nah, berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026 menunjukkan bahwa nama Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, terseret dalam pernyataan Fadia Rafiq. Namun kemudian Ahmad Lutfi atau Gubernur Jawa Tengah melakukan bantahan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi secara tegas membantah pernyataan Fadia Rafiq yang mengakui sedang bersamanya saat terjadi OTT KPK pada Selasa 3 Maret 2026. Ahmad Lutfi mengakui memang sempat bertemu Fadia pada Senin malam 2 Maret 2026 dalam acara buka bersama GP Ansor, namun ia menegaskan tidak mengetahui sama sekali terkait penangkapan tersebut hingga esok paginya. Nah, kemudian mengalir kepada siapa saja, kepada tokoh siapa saja nih kira-kira ini perlu terus ditelusuri oleh KPK. Jangan sampai mandek di bupati dan keluarganya atau sekdanya saja, tapi harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Siapa yang menerima, siapa yang mendapatkan manfaat dari ini semua. Nah, sempat beredar apakah juga tokoh dari Pekalongan, Habib Lutfi pun terlibat. Nah, sejauh ini tidak ada laporan berita terkini yang secara spesifik menyatakan dukungan politik atau keterlibatan Habib Lutfi bin Yahya dalam menanggapi kasus hukum yang menjerat Fadia Rafiq. Hubungan antar keduanya biasanya bersifat silaturahmi tokoh agama dan pimpinan daerah, mengingat kediaman Habib Lutfi berada di wilayah Pekalongan. Nah, ini menjadi pembelajaran kita semua, baik politisi, baik pejabat publik, baik kita sebagai individu, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan korupsi. Cepat atau lambat sebuah keburukan, kejahatan pasti akan terungkap. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.